atau berpaling dari Yesus. Tapi kamu nggak menghargai dan nggak mengetahui begitu ajaibnya suatu perbuatan Yesus itu. Ada nggak di Tuhanmu sekarang itu yang ada keajaibannya menghidupkan orang mati dan dia bangkit dari orang mati. Nah, Tuhanmu sekarang itu bangkit gak dari kematian? Kalau saya malah senang kamu itu menghujat. Nah, memang Yesus itu udah pernah bilang, kamu adalah contoh orang yang selalu menghujat dia, dan saya sih jadi saya hanya mengatakan nih Paruk ya. Kalau tentang penjelasanmu tentang Kristen tadi, oh iya, memang nggak heran kamu itu berpaling dari Yesus itu, karena pemahamanmu seperti itu. Udah, silakan lanjut ke pemahamanmu tentang Islam. Apa silakan. Jadi narasi yang disampaikan oleh Nambur Alim ini tadi adalah narasi. Bahas lagi tentang itu sekarang, bahas aja tentang itu. Tunggu. Tadi kau bilang jangan dipotong. Tunggu dulu Nambur. Ini aku mau menanggapi ya. Jadi Nambur Ali Nainggolan ini tadi mengatakan bahwasanya saya tidak memiliki pemahaman tentang Kristen. Sementara ketika dia kita kasih berbicara, satu ayat di Bible pun tak terlapaskan dari lisannya. Itulah alasannya kenapa dia masih Kristen, karena dia nggak tahu isi Bible-nya. Jelas di dalam KPR 2 nomor 32 segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Allah Bapa, bukan dari Yesus. Karena Yesus sendiri dalam Yohanes 5 nomor 30 mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun tanpa Bapa yang telah mengutus dia. Makanya si Anis ini masih Kristen. Gak tahu dia bidangnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus termasuk mukjizatnya itu bersumber dari Allah. Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Tuhan. Matius 11 nomor 25. Terus dia katakan, ya, Tuhanmu di mana datanya? Tuhanmu menghidupkan dan Tuhanmu mematikan. Yesus modal menghidupkan satu orang saja sudah dijadikan Tuhan. Meskipun setelah itu Yesus yang meninggal dunia. Itu namanya konyol Namboru. Patang sok tidak menghidupkan orang meninggal. Sementara setelah itu dia meninggal dunia. Lebih mulia lagi kematiannya Lazarus daripada Yesus. Lazarus meninggal dunia sakit. Yesus dibelbeli. Terikat tergantung di kayu salib. Bahkan dia teriak jika memang dia bertuhan, masa dia nggak tahu Tuhannya dekat sama dia. Sesaat sebelum meninggal dia berkata, Eli, sabachthani. Bahkan andaikan pun dia dikatakan nabi, tak pantas dia dikatakan nabi. Karena apa? Tidak ada satu catatan pun di antara seluruh para nabi yang cengeng ketika mau meninggal dunia. Cuma Yesus yang cengeng. Mau meninggal dunia saja dia ini masalah tani. Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Ditinggalkan dia sama Tuhannya. Sementara Dinda, ini datanya Dinda ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah mengklaim dirinya dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Bukan cuma Yesus cuma menghidupkan satu orang saja, itu pun setelah itu orang yang menghidupkannya meninggal kembali, gak ada gunanya. Tidak ada satupun manfaat. Cair dong Bang SMG. Tidak ada satupun manfaat dari mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus pada masa itu, pada masa sekarang, dan pada akhir zaman nanti. Apa manfaatnya bagi kita air menjadi anggur? Apa manfaatnya? Kok juga orang itu menikmati anggur itu setelah itu dia mabuk? Apa manfaatnya bagi kita ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta? Kok juga yang sakit kusta itu setelah itu meninggal dunia? Apa manfaatnya bagi kita ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari
Bahkan cerita penyaliban dia di kayu salib saja nggak ada manfaatnya bagi peradaban, nggak ada. Yang lebih mengerikannya lagi dan tidak masuk akal lagi nih cerita tentang Yesus. Jika memang dia Tuhan, berarti ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Siapa itu? Pemerintahan Romawi. Kenapa pemerintahan Romawi? Karena ternyata pemerintahan Romawi pernah menjajah Tuhan. Karena pada saat Yesus dilahirkan sampai disalibkan, tanah Galilea yang dari tempat dia tinggal sampai dengan dia meninggal dunia itu dijajah sama tentara Romawi. Luar biasa tentara Romawi. Satu-satunya penjajah paling hebat di atas bumi ini adalah penjajah Romawi. Kenapa? Karena dia pernah menjajah Tuhan. Dan yang dijajah adalah Tuhannya si adil. Bukan hanya dijajahnya Tuhannya si adil, diberikannya hukuman meninggal dunia bagi Tuhannya si adil. Waduh, Dinda. Belum selesai, sedikit lagi Dinda, sedikit lagi Nambro. Sedikit lagi. Bahkan saking mengerikannya kondisi Yesus yaitu Tuhannya si adil pada masa itu, dia sembunyi teman-teman. Sembunyi dia di taman Getsemani supaya jangan ditangkap. Rupanya ketangkap juga teman-teman. Lebih hebat lagi Adam, cair dong. Adam lebih hebat daripada Tuhanmu berdasarkan kitab Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa sembunyi setelah dia memakan buah larangan, Tuhanmu nggak tahu di mana Adam. Sampai dia berkata, Adam, di mana kau Adam? Kalau urusan ngumpet sembunyi lebih hebat Adam daripada Tuhanmu, Dinda. Adam sembunyi, Tuhanmu nggak ketemu sama dia. Ada apa? Sikit lagi Dinda, sikit lagi. Tuhan kau sembunyi dari tentara Romawi, ketangkap sama tentara Romawi. Cobalah. Makanya aku nggak mau Kristen lagi. Ya, dilap dulu air matanya Dinda, dilap air matanya Dinda. Sakit kan Dinda? Sakit nggak? Sakit kan Nambro? Sakit. Begini, separuh sama ngasih orang ngomong di tamu dulu ngomongnya. Gitu baru ya, kan saya udah bilang. Kalau saya sih nggak masalah kamu ngejek, ngecaci Yesus itu seperti apa. Itu kan memang pengetahuanmu seperti itu. Dan nanti itu kan yang menghakimi itu bukan manusia, tapi Yesus. Yang jelas kamu itu sudah mencaci. Jangan gitu lah, itu framing namanya. Kamu dikasih ngomong framing, siapa yang mencaci? Kamu tadi. Saya ngomong pakai data loh, kok kau bilang aku mencaci? Loh kok ngejek dibilangnya teman-teman? Cobalah, aku ngomong pakai data loh. Potong-potong Paruk. Gimana sih si Paruk ini? Paruk dengar dulu lah Paruk. Kalau tadi bilang mau apa hidupin orang satu kali nggak apa-apa. Kalau kamu mau cuma mengakui sekali membangkitkan orang nggak apa-apa. Yang jelas Yesus Kristus itu bangkit, nggak mati, nggak di kuburan. Sekarang di mana? Di surga. Nah ya kan? Kamu mau sebut seperti apapun cara kamu menghinanya, ya terserah kamu. Ya memang karena itulah pengetahuanmu, semampu itulah pengetahuanmu dan keimananmu kepada Yesus, makanya kamu berpindah dari dia. Yang kedua, kan saya udah bilang, kita kok ngebahas tadi sekarang, kan itu tentang Kristen. Kamu berbicara tentang Adam dan Hawa. Itu literasimu Adam dan Hawa itu di Quran sekarang itu ada nggak Adam dan Hawa? Coba diceritain itu. Adam dan Hawa itu orang mana? Agamanya apa? Kamu juga mengakui bahwa agamanya itu juga. Coba dulu, jelaskan. Sekarang kita tinggalkan dulu tentang Kristen. Kamu tadi udah menjelaskan secara gamblang kayak dongeng ya. Udah, tentang Kristen udah. Sekarang dari bersimbol dulu sekarang. Agama yang kamu merasa benar sekarang itu ceritakan dulu kepada saya. Siapa tahu saya juga tertarik kalau ngomong penjelasanmu bagus gitu loh. Sama tadi ya, ceritakan tentang Adam dan Hawa itu. Rujukannya apa? Silakan Dinda Paruk. Oke, dengar Nambro ya. Teman-teman juga kembali menyaksikan. Ternyata Adin Nambro Alit ini memang kosong. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa tentang Bible, bahkan Kristen itu sendiri.
Dia mengatakan saya mencaci, saya menghina, sementara apa yang saya katakan semua tertulis di dalam Bible-nya. Kalau memang perkataanku tadi adalah cacian dan makian, berarti Bible telah mencaci dan juga memaki. Terus kau katakan tadi Dinda, bahwasanya saat ini Yesus di dalam surga. Itulah minimnya informasi darimu Dinda. Karena kau malas baca Bibelmu. Kau hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak bergereja. Dia mengatakan Yesus itu di surga. Aku bisa buktikan. Berdasarkan kehendak Paulus, dengar dulu Dinda. Dengar dulu namboru abangnya. Kan dipotong abangnya kan. Dipotong abangnya ngomong kan, dengar dulu Nambro, ya dengar Nambro, ya karena berdasarkan literasi yang disampaikan oleh Paulus, Yesus itu maaf Dinda, berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kenapa ini pun anak dia, Sibilis, ya baca Dinda dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang tergantung di kayu salib. Jangan dong, umpamanya. Ingat ya. Kristus itu telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk, Galatia 3:13. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dikenyahkan dalam api yang kekal bersama dengan Sibilis. Yesus mati terkutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk ya dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan Sibilis. Berarti Yesus berada di mana? Dalam api yang kekal, Dinda, bukan di dalam surga. Nah memang tidak ada satu ayat pun dari lisannya Yesus mengatakan dia akan naik ke surga, tidak ada. Kalau ada itu, potong rambut temanku si gondrong yang gak bercelana jadi cepat. Sementara kami Dinda di dalam Islam, dengar Dinda ya, kau bisa belajar tentang sosok yang kami sembah di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, segala penderitaan, segala kesulitan, segala kelemahan yang ada pada diri makhluk yang beranak dan tidak diperanakan tidak ada pada diri Tuhan kami. Tidak ada. Tuhan kami tidak akan merasakan dengar dulu Dinda. Ini udah agamaku loh. Islam ini loh Dinda yang mau jelaskan. Islam ini Islam sekarang. Islam sekarang mau jelaskan. Masih ada Yesus dalam hatimu itu. Namboru. Makanya kamu selalu membahas. Lah kan dimulai framing. Ini mau Islam, ini Islam Dinda. Iya. Oh dalam surah Al-Ikhlas menyatakan dirinya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, ya segala sifat yang ada pada diri makhluk yang diberanak dan diperanakan tidak ada pada diri dia. Dia tidak merasakan hinanya manusia atau makhluk yang dilahirkan. Dia tidak merasakan penderitaan setiap manusia. Bukan seperti Yesus ya, di mana dia menderita, lapar, haus, kan gitu. Bahkan ketiduran di perahu, nggak ada itu. Tuhan kami nggak ada itu. Ya, karena dia tidak dilahirkan, dia tidak akan mungkin meninggal. Tidak Yesus ya, meninggal dia, bahkan mayatnya hilang dalam Lukas 24:3, kasihan. Ya, hilang mayatnya ya. Karena dia juga tidak beranak dan tidak diperanakan, dia tidak merasakan dulu lah Dinda. Ini Islam yang aku jelaskan loh Dinda. Islam ini mau jelaskan, karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, maka tidak akan mungkin bagi dia untuk dihinakan oleh ciptaannya. Sementara Yesus dihinakan oleh ciptaannya ya. Yohanes 8:59. Pernah dia dilempar batu, kabur dia Dinda. Mau dilempar batu dia sama rahib Yahudi, kabur dia Dinda. Yohanes 8:59. Setelah dia kabur, dia pikir dia selamat, rupanya makin babak belur, ketangkap di Taman Getsemani. Semua kehinaan itu, semua penderitaan itu, semua kelemahan itu tidak akan mungkin ada pada diri Tuhan kami, karena dia lam yalid wa lam yulad. Nah, yang terakhir dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tiada yang setara bagi Tuhan. Kalaulah mukjizat yang ada pada diri Yesus bangkitkan orang mati cuma sekali, maka Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 28 mengatakan dia menghidupkan dan juga mematikan seluruh makhluk. Jauh berbeda. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa bersifat kurang apa ya? Biar jangan kena benek bilangnya. Gimana ya? Biar jangan kena benek bahasanya apa yang kita ganti ini teman-teman? Kurang hijir. Nah, ngerti lah kok ya, kurang hijir. Kepada Tuhan kami. Tuhan kami yang mencukupkan rezeki seluruh makhluknya, Tuhan kami yang menghidupkan dan juga mematikan, Tuhan kami itu maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan kami itu apalagi yang melindungi hamba-hambanya, Tuhan kami yang menentukan segala ketentuan dan juga segala perjalanan hidupnya manusia termasuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Luar biasa. Kok bisa memahami dalam surah Al-Fatihah ya ayat pertama. Jadi Dinda, masih mau kau nyoba Tuhan yang babak belur Dinda? Aku bertanya kan? Ya, saya jawab Faruk. Saya jawab ya Faruk ya. Kamu mengatakan masih mau menyembah Tuhan. Itu penghajar bagi saya. Orang yang benar-benar pas untuk diikuti. Karena apa? Kalau dia nggak bangkit dari kematian, saya tuh nggak percaya sama dia. Tapi dia tuh bangkit. Dan dia mengajarkan yang sangat luar biasa. Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua. Dan dia mengajarkan kasih. Sampai salah satu kasih dia itu yang luar biasa itu. Saya tidak terlalu memahami Alkitab. Cuma dari iman saya dari hati kecil, saya cuma satu. Kasihani musuh seperti saya mengasihi kamu Faruk. Walaupun kamu menghina, mengejek segala macam. Tapi itulah simbol kami orang Kristen. Walaupun sehina apapun kamu buat Yesus kami, kamu akan kami selalu kami maafkan. Kamu akan selalu sayang. Kenapa? Karena apa? Ya memang Tuhan itu, Yesus dulu juga pernah mengatakan akan banyak seperti si Faruk yang menghina dia. Jangankan sekarang. Di zaman dia aja, Faruk, di zaman dia aja yang hidup sejaman dengan dia dan melihat dia, banyak orang nggak percaya. Apalagi seperti kamu yang nggak melihat yang udah ribuan tahun. Apapun dan sehina apapun yang kamu perbuat dan kamu ucapkan Faruk, itulah nanti yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Itu aja. Silakan selanjutnya Mas Faruk. Nah, terbukti lagi untuk ketiga kalinya saya sampaikan kepada teman-teman. Inilah alasan kenapa Ali Mas Kristen. Memang dia nggak ngerti apa-apa tentang Bibelnya. Yang pertama, dengar dulu Dinda, jangan dipotong lah Dinda. Jangan dipotong Dinda. Yang pertama, dia bercerita tentang akhirat. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible bercerita tentang akhirat. Tapi lisannya bercerita tentang akhirat. Tidak ada. Ya. Saya udah baca Bible Dinda, bertahun-tahun saya baca Bible Dinda. Bertahun-tahun abang ini. Master ini Dinda, master. Yang kedua, dia bilang kami diberikan ajaran kasih. Yesus mengajarkan kepada kami untuk mengasihi. Salah kau Dinda. Lukas 14 nomor 26. Yesus mengajarin kau untuk benci mamamu, bapakmu, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Karena dalam Lukas 14 nomor 6 dikatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Benar. Kau diajarkan dalam Matius 5 nomor 44 untuk mengasihi musuhmu. Tapi kau diajarkan juga untuk membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu. Di mana logikamu? Musuhmu disuruh kasihi. Ayah ibumu, anak-anakmu dan keluargamu disuruh musuhi. Bahkan dalam Matius 10 nomor 36 dikatakan Yesus bahkan musuh orang itu adalah si isi rumahnya. Dan di dalam Matius 10 nomor 34 Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia membawa damai. Aku datang tidak membawa damai melainkan tidak.
Kalau kau mengaku-ngaku ikut Yesus, maka dua hal yang harus kau lakukan. Kau harus benci seisi rumahmu, termasuk istri dan anak-anakmu dan orang tuamu. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Dan kehadiranmu dimanapun harus membawa pertentangan. Jangan bawa damai, karena memang benar. Kalau kalian ada di antara manusia, maka nggak ada kedamaian di situ. Cari ribut aja kalian. Nah, sekarang tentang mengasihi musuh, pakai logika, Dinda. Ya, kalau kau diajarkan mengasihi musuh, itu bukan perbuatan yang baik, tapi pembodihan. Pembodihan. Kenapa pembodihan? Bagaimana bisa kau mengasihi musuhmu yang berupaya ingin merampas hartamu? Itu namanya pelongoran. Kalaulah para pejuang-pejuang kita dulu itu, ya, mengikuti Bible kalian yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44 itu, nggak merdeka kita sampai sekarang. Karena musuh kita pada saat itu adalah penjajah. Penjajah harus dikasihi. Di mana penjajah merampas tanahmu harus dikasihi. Itu namanya pelongoran. Tapi kalian nggak suka, kalian dilongor-longorin. Musuh disuruh kau kasihi. Keluargamu termasuk kedua orang tuamu disuruh musuhi. Kan kelongoran itu. Makanya pakailah kalian. Jangan bertahan dengan konsep yang longor. Teman-teman, baru sadar dia. Rupanya kayak gitu isi bibir kali, Pak. Kayak gitu isi bibir. Jangan terkejut, Dinda. Itulah isi bibirmu. Dan yang terakhir, kau katakan aku menghina Yesus. Tidak pernah menghina Yesus. Aku mempermuliakan Yesus sebagaimana Yesus mempermuliakan dirinya sesuai dengan lisan-lisannya. Yesus nggak pernah mengatakan akan mati di kayu salib lalu bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau memang ada perkataan dia mau ngomong seperti itu, potong rambut temanku gondrong ya bercelana jadi cepat potong. Tetapi cerita-cerita tentang pengalibannya itu hanyalah cerita-cerita dari Paulus dan the gang. Yang kedua, ya, jelas dalam Matius 3 nomor 17. Terdengar suara Bapa dari langit ketika Yesus sudah selesai dibaptis oleh Yohanes. Apa kata Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Udah dewasa dikutuk sama Paulus. Anak Bapak yang dikasihi dikutuk sama Paulus, Dinda. Siapa yang menghujat Yesus? Aku atau Paulus? Yang kedua, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang kau utus. Kalau kau mau hidup kekal, kata Yesus, kau harus mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan. Yesus sudah harus mengatakan begitu, dan dalam Yohanes 14 nomor 6 dia juga berkata, itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus mengutuk Yesus dalam Galatia 3:13. Ya nggak sampai lah kalian kepada Bapa. Yang ketiga, akhir ini lagi tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapak memanggil Yesus anak domba. Dan tidak ada juga satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya adalah anak domba Allah. Akan tetapi yang mengumpamakan dan menyamakan dia dengan anak domba adalah kitabnya Yohanes dan juga tulisan-tulisan dari Paulus. Sekarang jawab, siapa yang telah menghinakan dan juga menghujat Yesus? Aku atau Paulus and the gang? Silakan. Udah Paruk. Sekarang giliran saya Paruk ya. Yang pertama, ya kamu sangat luar biasa sih berkata-kata, benar-benar rahasia karena pengikut juga membanggakan kamu. Yang kedua, yang jelas Tuhan saya itu lebih ajaib karena mengatakan sayalah jalan kebenaran dan hidup. Dia bangkit dari kematian, bukan mati di kuburan. Yang ketiga, ya domba yang hilang itu adalah contohnya seperti Paruk. Kamu adalah domba yang hilang itu. Yang keempat, saya cuma penutup aja nih.
Adinda Paruk. Seperti tertulis di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberkatimu Paruk ya. Sukses selalu lah ya. Gak enak ujungnya, Bang.